lagi sama aku Rahmadani Nurdayati dan rekan Aku namanya Syakila. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang pernikahan dalam Islam. Tapi kita ngebahasnya bukan kita doang ya. Kita ada temen juga nih teman-teman. Kita ada teman buat sharing nih di materi kali ini. Nah langsung aja ya kita kenalin. Silakan Mbak. Halo Mbak Nala dan Mbak Rahma. Kenalin, aku Jihana Dua Salma dan teman Aku Aisyah Aulia Putri. Halo semua. Halo. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Jihan sama Mbak Aisyah? Oke, alhamdulillah baik. Ya, sama sih alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mbak Jihan, Mbak Aisyah? Kalau aku sih kan habis lulus S1 ya, lagi cari beasiswa untuk S2 aja. Semoga cepet dapet ya beasiswanya ya Mbak Jihan ya. Amin. Nah kalau Mbak Aisyah nih, Kalau aku sih biasa ya kayak ngerancang bisnis gitu. nah sekarang kita lanjut aja nih ke acara berikutnya. Nah sekarang Mbak Jihan nih udah siap belum mau sharing bareng kita? Udah dong, udah banget. Mbak Aisyah juga pasti udah siap dong. Siap dong. Nah sekarang aku mau tanya dulu nih ke Mbak Jihan. Menurut Mbak Jihan pernikahan dalam Islam itu apa sih? Kalau pernikahan itu sendiri yang aku baca itu tuh kan menyatukan antara laki-laki dan perempuan itu dalam suatu hubungan yang halal. Nah, kalau di dalam Islam sendiri itu tuh pernikahan tuh nggak cuma hubungan antara pria dan wanita yang diatur secara sah dan secara agama dan hukum, tetapi dia itu terkait kondisi jiwa manusia, terus juga kerohanian, kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Nah, di pernikahan dalam Islam itu juga suatu perintah Allah SWT dan sunnah Nabi juga, sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu Mbak Nala Barahma yang aku tahu. Berarti pernikahan dalam Islam tuh cuma bukan sunnah Nabi doang ya? Ya bukan cuma asal halal doang Iya, ya. asal doang. Oke, tadi kan kita udah tahu nih pengertian dalam pernikahan dalam Islam ini ya teman-teman ya. Tapi kita juga nggak tahu nih hukum dalam pernikahan Islam tuh ada apa aja sih gitu ya. Kan ada apa aja, kita kan nggak tahu ya. Boleh tolong dijelasin ya Mbak Aisyah, hukum dalam pernikahan Islam tuh ada apa aja sih? Wah, boleh banget nih. Hukum Islam itu ada 4 ya. Yang pertama wajib. Jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan jika tidak menikah, ia bisa tergelincir dari perbuatan zina. Nah, kita wajib itu karena agar kita tidak berzina gitu. Oh iya. Nah, yang kedua itu sunnah, berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah. Namun, jika tidak menikah, ia tidak akan tergelincir dari perbuatan zina. Yang ketiga adalah mubah. Jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Jadi itu kayak orang itu tuh cuma mau senangnya doang. Gitu. Nah ini yang terakhir nih, haram. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan seorang suami atau seorang istri tidak kayak menelantarkan anaknya atau suaminya atau istrinya, begitu pun sebaliknya. Oh berarti tadi hukumnya tuh bukan sunnah doang berarti ya? Berarti banyak banget, tadi ada apa aja tuh, ada wajib, terus ada sunnah, ada mubah, terus sama haram, bahkan ada haram ya dalam pernikahan dalam Islam ini ya. Wah berarti kita baru tahu banget nih ada apa aja tuh hukumnya ya teman-teman. Nah sekarang aku mau nanya nih kembali, kan tadi kita udah membahas tentang hukum-hukum dalam pernikahan. Nah menurut Mbak Aisyah nih, kan sekarang lagi rame nih yang tentang KDRT tuh. Pasti Mbak Aisyah juga tahu, kita semua juga tahu. Nah menurut Mbak Aisyah, di kejadian itu, hukum dari kejadian pernikahan di dalam kejadian itu apa sih? Ya haram dong, karena kan si suami yang KDRT untuk istri ya. Iya. Nah itu seorang suami itu berarti itu dia tidak siap atau tidak layak menjadi seorang suami. Oh iya. Kita udah tahu ya hukum dari kejadian yang viral kemarin itu, yang selebgram itu tuh ternyata hukumnya itu haram. Nah lanjut nih. Oke, tadi kan kita udah bahas tuh hukumnya tuh apa aja. Terus tadi ada kasus juga ya teman-teman, dibahas juga nih sama kita. Tapi kita nih belum tahu sih tujuan dari pernikahan dalam Islam tuh apa ya teman-teman. Tolong dong Mbak Jihan dikasih tahu nih teman-temannya nih, untuk pernikahan dalam Islam ini tujuannya apa sebenarnya gitu.
Oke, boleh. Yang terpenting tujuan utamanya itu kan melaksanakan perintah Allah. Allah juga menyuruh kita untuk menikah itu ada tertuang di Quran surat An-Nur ayat 32. Terus yang kedua itu melaksanakan sunnah Rasul. Rasul juga bersabda, seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah. Terus Rasulullah SAW, para sahabat keheranan lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya pernah mendapat pahala? Terus Nabi SAW menjawab, bagaimana menurut kalian jika ia seorang suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, dia akan memperoleh pahala. Jadi itu kita melaksanakan pernikahan itu pasti dapat pahala gitu. Terus yang ketiga, dan mencegah dari perbuatan zina, itu sempat disinggung oleh Mbak Aisyah juga. Salah satu hukum pernikahan yang wajib itu agar tidak tergelincir dari zina. Gitulah. Lalu ada menyempurnakan separuh agama. Kan seperti yang kita tahu ya, kayak menikah itu ibadah seumur hidup. Iya, betul. Gitu kan. Jadinya kita harus bisa menambah pahala dengan nikah gitu. Terus yang terakhir itu mendapatkan keturunan. Dengan mendapatkan keturunan kita akan hidup bahagia bersama keluarga kita yang harmonis, penuh kasih sayang gitu. Pokoknya kayak keluarga yang diimpi-impikan lah ya. Iya, betul Jadi banget. kita tuh menikah itu tujuannya itu bukan cuma buat halal Halal doang, doang, buat bukan. supaya kita punya anak tuh bukan Bukan, ya. ya, Kita teman-teman. harus siap secara mental, fisik, psikisnya. Nah, lanjut nih. Tadi kan kita udah tahu nih tujuannya ya, tapi kita nih belum tahu nih syarat-syarat dan rukun-rukunnya tuh ada apa aja sih teman-teman. Kayak kita tuh harus seperti apa gitu loh untuk menjadi istri yang menurut agama Islam tuh baik gitu loh. Kita tuh belum Kriteria. tahu. Iya betul, kriteria suami istri tuh gimana yang bagus gitu. Boleh tolong dijelasin nih sama Mbak Isya ya, rukun dan syaratnya nih. Oke, baik. Untuk rukunnya itu dalam pelaksanaan pernikahan itu yang pertama calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang kedua wali dari pihak mempelai perempuan, yang ketiga 2 orang saksi, yang keempat ijab kabul. Nah, terus untuk syarat-syarat nikahnya, untuk calon suami itu karena kita beragama Islam, jadi harus memiliki suami yang beragama Islam juga. Terus berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga ada orang atau jelas identitasnya. Yang keempat setuju untuk menikah. Yang kelima tidak memiliki halangan untuk menikah. Terus untuk calon istri beragama Islam juga, berjenis kelamin perempuan, jelas identitasnya, setuju untuk menikah, tidak ada halangan untuk menikah. Terus untuk wali nikah itu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, adil, beragama Islam, berakal sehat, tidak sedang berihram atau haji. Jadi kalau misalnya kita berihram atau haji itu kita nggak boleh jadi walinya. Terus habis itu untuk saksi nikah itu minimal terdiri dari 2 orang laki-laki, hadir dalam proses ijab kabul, mengerti maksud akad nikah, beragama Islam, adil, dan dewasa. Nah, terus ini yang terakhir nih untuk ijab kabulnya, dilakukan dengan bahasa yang mudah dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Kan kalau misalnya nggak ngerti gimana ya itunya? Tapi jadinya nggak sah ya. Iya, jadinya nggak sah. Nah, terus abis itu ucapan akad nikah juga harus jelas dan dapat didengar oleh para saksi juga, saksi yang lain gitu. Iya betul. Ya, udah sih segitu aja. Berarti pernikahan itu bukan cuma pernikahan ya, ada syarat-syaratnya juga. ada Jadi, rukunnya juga. jadi nggak bisa langsung pengen nikah terus besok langsung nikah Langsung nggak bisa ya teman-teman, itu nggak bisa ya, nggak boleh. Pembahasan kita kali ini mungkin udah cukup, tapi sebelumnya nih aku mau tanya ke Mbak Zihan. Sekarang kan karena maraknya isu perselingkuhan, KDRT, itu Mbak Zihan kan banyak nih. Itu hal-hal itu semua tuh menyebabkan banyak perempuan takut buat nikah. Nah, kalau Mbak Zihan sendiri tuh pendapat Mbak Zihan gimana sih? Kalau menurut aku sendiri sih ya, sebenarnya kalau untuk ketakutan sih menurut aku sih nggak perlu. Karena kalau emang kita dan calon kita itu udah memang mantap, udah matang sesuai finansial, matang
mental, terus udah cukup juga umurnya, terus juga kira-kira itu udah baik gitu semuanya, dan kita tuh kan harus research kan ya untuk calon kita gitu loh. Jadi kayak menurut aku untuk perempuan-perempuan di luar sana itu nggak perlu takut untuk menikah, karena kan menikah juga nggak dilihat dari itunya saja gitu loh. Kita punya keturunan, nanti juga kita membangun rumah tangga, kita bisa bangun keluarga yang harmonis gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih. Berarti buat para perempuan muda zaman sekarang yang masih takut-takut nikah nih, tolong lah takutnya dipikir-pikirin lagi lah. Soalnya kita tuh emang harus siap gitu loh. Jadi emang kalau udah nikah itu tuh pasti harus siap menerima semua keadaannya gitu. Nah buat kalian nih yang mungkin kalian ada yang belum jelas atau mau ditanya lagi, bisa langsung hubungin Instagramnya Mbak Jihan dan Mbak Aisyah. Nanti kita bakalan cantumin Instagramnya ya, kalian bisa kepoin. Oke, mungkin segitu aja kali ya teman-teman. Terima kasih ya Mbak Jihan sama Mbak Aisyah telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing nih ke teman-teman. Mungkin kita bisa ketemu di lain episode ya Mbak Oke, Rahma ya. di episode selanjutnya ya. Ya, kita sebagai pembawa acara Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kayak kurang berkenan lah di hati teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.